Informasi wawancara kita yang pertama kami hadirkan untuk Anda terkait dengan kunjungan kerja Gubernur NTT di Flores Timur. Untuk mengetahui ini agendanya seperti apa pendengar ya terkait dengan kunjungan Gubernur NTT di Flores Timur, kita akan mengetahui sesaat lagi bersama Petrus Pedomaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi Ibu Antonia. Apa? Selamat pagi Pro RRIND. Iya. Semangat luar biasa ya. Kembali jumpa bersama Pak Petrus Pedomaran. Lama ya kita tidak berjumpa lewat udara nih Pak Petrus. Ya. Oke, informasi yang sangat menarik nih Pak Petrus terkait dengan kunjungan kerja Gubernur NTT di Flores Timur ya. Beberapa hari lalu di Flores Timur, kira-kira ini agendanya apa saja nih kunjungan kerja Gubernur NTT di Flores Timur Pak Petrus? Baik, selamat pagi, tetap semangat Ibu Antonia dan juga pendengar setia Pro1 RRIND. Sebagaimana juga kita ketahui dalam pemberitaan beberapa hari lalu, kegiatan kunjungan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Ahmad Yohan, Bapak Ayo di Flores Timur dengan beberapa agenda utama adalah yang pertama membuka musyawarah nasional keluarga besar Lamahala, Kecamatan Adlar Timur di Desa Lamahala. Agenda yang kedua adalah rapat kerja bersama pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dan para kepala sekolah, para kepala desa Kabupaten Flores Timur, dan agenda yang ketiga adalah meninjau layanan pengungsian di posko pengungsian dampak erupsi Gunung Berapi Lewotobi laki-laki. Tiga agenda utama Ibu Antonia. Itu tiga agenda utama ya yang diprioritaskan oleh kunjungan Gubernur NTT di Flores Timur kemarin ya Pak Petrus. Ya. Oke, kira-kira apa yang disampaikan terkait dengan tiga agenda ini kepada masyarakat Flores Timur? Baik, yang pertama untuk agenda membuka Munas Keluarga Lamahala di Desa Lamahala, Bapak Gubernur dan juga Bapak Ahmad Yohan menyampaikan apresiasi kepada warga masyarakat Desa Lamahala, teristimewa diaspora keluarga besar Lamahala di seluruh Indonesia dan juga internasional karena datang dari berbagai pihak terkait dengan menghimpun seluruh partisipasi dan dukungan dalam rangka pembangunan rumah ibadah masjid di Desa Lamahala. Dan Bapak Gubernur atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Ahmad Yohan, Wakil Ketua Komisi 4 juga menyampaikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan rumah ibadat masjid di Desa Lamahala. Untuk agenda yang kedua terkait dengan rapat kerja, Bapak Gubernur menyampaikan beberapa penegasan yang menjadi arahan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Yang beberapa poin yang kami catat yaitu yang pertama kebijakan One Village One Product untuk desa, dan yang kedua peningkatan pengembangan potensi unggulan Flores Timur. Bapak Gubernur menekankan potensi kelautan dan perikanan yang menjadi primadona untuk Kabupaten Flores Timur. Dan yang ketiga terkait dengan koperasi desa Merah Putih. Dan yang keempat terhadap kepala sekolah, para kepala sekolah SMA, SMK, Bapak Gubernur menekankan adanya pendidikan karakter untuk muatan lokal, khususnya kecintaan terhadap sektor perikanan dan juga pertanian bagi anak didik atau peserta didik. Dan sebelum ke lokasi pengungsian, Bapak Gubernur dan juga tidak juga mengadakan silaturahmi dan Bapak Uskup
Larantuka, dan agenda terakhir adalah meninjau pengungsian di lokasi pengungsian dampak Lotobi Gunung Berapi laki-laki. Iya. Demikian, Ibu Antoni. Oke, dan ini terkait dengan juga kunjungan yang pasti ada pesan khusus juga nih terkait dengan Semana Santa begitu, adakah? Ya, Pak Petrus, selamat pagi. Halo, Pak. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami kembali mencoba menghubungi Pak Petrus, ya Pak Petrus Pedomaran ya, Sekretaris Kabupaten Flores Timur. Halo, selamat pagi Pak Petrus. Selamat pagi, Ibu Antonia. Mohon maaf, jaringan saya agak terganggu. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lanjut ya wawancara kita pagi ini. Kalau terkait dengan wisata religi ya, yang pasti bulan April saat ini apa juga di pesan khusus disampaikan oleh Bapak Gubernur? Betul sekali, Ibu Antonia. Beliau, Bapak Gubernur juga menyempatkan diri untuk silaturahmi dengan Bapak Uskup Larantuka, dan di sela-sela pertemuan Bapak Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Semana Santa di Larantuka 2025 dan memberikan beberapa perhatian kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan terhadap para peziarah dan juga memberikan peningkatan untuk layanan liturgi atau devosional Semana Santa di tahun 2025 ini. Iya. Demikian. Oke, dan juga apakah ada catatan-catatan khusus ya untuk Flores Timur mungkin terkait dengan pembangunan ya, program-program yang ada di Flores Timur? Untuk agenda pembangunan, sebagaimana saya sampaikan tadi, Bapak Gubernur memberikan arahan untuk bisa mendesain atau menemukan potensi pengembangan One Village One Product, jadi satu desa satu produk, dengan penekanan pada komoditi jagung dan mente yang menjadi primadona untuk Kabupaten Flores Timur. Dan yang kedua adalah untuk di desa-desa nelayan, pengembangan potensi laut dengan primadonanya adalah komoditi ikan, garam, rumput laut, dan juga wisata bahari di Kabupaten Flores Timur. Oke, nah untuk harapan dan juga aspirasi masyarakat Flotim yang disampaikan oleh kepada Bapak Gubernur NTT selama kunjungan kerja di Flores Timur, adakah? Ya, yang pertama dari pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Bapak Bupati Flores Timur menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Flores Timur, terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi, baik terhadap penanganan dampak erupsi Gunung Berapi, karena pemerintah provinsi memberikan dukungan dana terkait dengan pengadaan tanah atau pembebasan tanah untuk calon lokasi relokasi masyarakat terdampak. Dan yang kedua, meminta dukungan yang kolaboratif terkait dengan pengembangan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Sementara dari perwakilan dari sekolah SMK menjadi terdampak pada erupsi Gunung Berapi ada 2 SLTA, tiga SLTA yang meminta, karena ini kewenangan SLTA ada pada pemerintah provinsi, meminta dukungan dari Bapak Gubernur untuk mempercepat pembangunan atau relokasi sekolah SLTA seperti Seminari San Domingo Hokeng, SMA PGRI Hokeng, dan juga SMK Negeri. Oke. Itu yang itu yang menjadi harapan masyarakat ya kepada Bapak Gubernur terkait dengan kunjungan kerja begitu Pak Petrus ya. Saya lanjut, ya, Ibu Antonia. Oke, baik, silakan. Halo Pak Petrus, silakan.
Halo Pak. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, seperti ya kembali ada sedikit gangguan jaringan ya, dan kami mencoba kembali menghubungi Bapak Petrus Pedomaran ya, Sekretaris Kabupaten Flores Timur. Pak Petrus, silakan. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kita akhiri wawancara bersama Bapak Petrus Pedomaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur terkait dengan kunjungan kerja Gubernur NTT di Flores Timur. Dan pendengar masih bersama kami di Florata pagi ini.